patung orang dolo-dolo berpegangan tangan ya Bang ya. Jadi perlu Bang Rocky ketahui, dulu itu ada patung di sini. Ada beberapa patung, kalau saya tidak salah sekitar 7 atau 8 patung. Orang berpakaian adat dari berbagai daerah di Lembata berpegangan tangan. Jadi ketika Bang Rocky bicara soal patung ataupun simbol-simbol, maka sesungguhnya simbol itu adalah simbol Gemohing. Yang hari ini kita tidak tahu kenapa alasannya patung itu bisa hilang. Itu. Oke, saya mulai membaca arah pembicaraan. Kenapa patung itu hilang? Ya. Karena pimpinan Lembata itu mematung. Mematung artinya tidak melakukan apa-apa. Jadi itu protes dari patung-patung untuk mengundurkan diri. Jadi harus coba proses pengunduran diri Bang ya. Demonstrasi para patung. Demonstrasi para patung. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk para patung. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam upacara adat, berbagai macam pengertian kebudayaan tuh. Undang-undang desa itu bikin dia satu, dari Aceh sampai Lembata itu desanya sama. Undang-undangnya itu namanya birokratisasi desa. Padahal desa tumbuh sebagai lokasi peradaban, lokasi kebudayaan. Di dalamnya ada local wisdom. Jadi hargai dulu local wisdom, baru boleh pakai hukum nasional. Itu dasarnya tuh. Kalau enggak, nanti hukum nasional bilang seperti yang terjadi di banyak tempat yang mungkin di Lembata itu belum terasa, digusur masyarakat adatnya, digusur kearifan lokalnya. Demi apa? Demi infrastruktur. Orang di Rempang misalnya, di Sumatera yang mau digusur oleh pemerintah. Pemerintah tanya, presiden bilang, saya mau pakai lahan itu. Jadi orang Rempang di Pulau Batam itu harus minggir. Orang Rempang bilang ganti rugi dong. Pemerintah tanya, oke, berapa ganti ruginya tuh? 1 meter berapa rupiah? Kakak Rocky Malembaya. Malembaya untuk kita semua. Malembaya, nona bye-bye. Nama Ningsi. Ya, Ningsi. Ini di layar depan ini dengan kalimat yang besar di sana kita sepertinya kena tampar ini. Membangun nalar kritis. Seolah-olah nalar kita selama ini krisis. Sehingga munculnya ada kritis di situ. Terima kasih untuk Taman Daun, The Power of Gemohing. Luar biasa, sudah menghadirkan kakak di sini. Saya tertarik dengan pendidikan, gratiskan pendidikan. Itu sepertinya hanya mimpi saja kakak. Masih mimpi, semoga mimpi itu akan terwujud. Kenapa? Karena di sekolah itu tidak bisa gratis. Karena di sana ada guru honor yang butuh dibayar tenaganya. Ada kebutuhan-kebutuhan sekolah yang mungkin agak meleset dari anggaran yang ditetapkan oleh dana BOS. Dan itu kebijakan di sekolah dengan adanya uang komite. Sejauh ini yang saya tahu belum ada sekolah gratis. Semoga nanti sebagai calon anggota dewan terpilih The Power of Gemohing, ini adalah mimpi yang akan diwujudkan beliau untuk Lembata. Karena paling tidak suara nanti di dewan sana bisa didengar. Dan kita rakyat Lembata nanti menunggu mimpi itu akan terwujud. Kemudian peningkatan, upgrade tenaga guru Singapura kejauhan kakak. Kami secara online itu sudah kami lakukan. Paling tidak di dalam Lembata juga sudah dilakukan. Walau memang tidak maksimal, terbatas karena memang kembali ke dana tadi. Karena duit itu dibutuhkan dan apa-apa itu butuh duit. Kita makan, beli beras itu pakai duit. Atau siapa yang selama ini digratiskan saja. Jadi semoga mimpi di dunia pendidikan ini, gratiskan pendidikan itu bisa terwujud untuk Kabupaten Lembata. Sekian dan terima kasih, malam baik untuk kita semua. Terima kasih Ganingsi. Yang berikut, saya setuju dilegalkan supaya ada batas, ada pagu. Setiap anggota DPR yang lebih berkampanye harus hanya boleh mengeluarkan uang 300 triliun.
Akibatnya nggak ada orang yang mau. Minimal 300 triliun. Ya nggak ada orang yang mau kan akhirnya kan. Dibikin absurd aja. Yang dimaksud adalah cari pagu terendah yang mungkin masih bisa dikumpulkan oleh orang caleg. Caleg yang paling miskin di Lembata itu menjadi pagu untuk caleg yang lain. Kalau ada teman saya dia cuma punya uang 200 juta, maka legalkan itu. Semua calon harus mengikuti prinsip orang yang paling miskin, dia yang menjadi ukuran 200 juta. Bukan orang yang paling kaya. Jangan bilang misalnya batas yang dilegalkan 2 miliar, itu cuma 2 orang akhirnya yang bisa. Mesti batas yang paling rendah. Nah itu bupati juga bisa bikin aturan begitu kan. Aturan nasional legalkan money politics. Oke. Sekarang ada banyak caleg yang ingin jadi bupati di sini. Kita cari caleg yang paling miskin, berapa kemampuan dia untuk membiayai kampanyenya. Jumlah itulah yang jadi aturan publik. Melampaui itu pidana. Gampang kan? Jadi legalkan aja, tapi dengan prinsip minus malum. Itu prinsip logikanya tuh. Yang paling kecil itu yang dipakai, bukan yang paling tinggi itu plafonnya. Nah kalau itu saya setuju. Bukan setuju money politik dan tergantung pada kemampuan masing-masing. Nggak bisa begitu. Itu artinya yang tidak punya dana cukup pasti tersingkir. Itu problem pertama. Tapi saya pikir juga itu diucapkan oleh PDIP karena dia frustrasi aja tuh. Karena udah nggak tahu bagaimana caranya untuk menghidupkan pemilihan bersih. Udah legalkan aja deh. Tetapi prinsipnya tetap dilegalkan boleh, tapi pakai dasar yang paling miskin, bukan dasar yang paling kaya. Okay. Lalu soal masa depan kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran itu udah jadi fakta politik. Tapi yang jadi fakta politik, di belakang fakta itu ada problem legitimasi. Kalau saya bicara dengan diplomat asing, dengan peneliti asing, melihat bahwa ada masalah nanti itu. Karena legitimasi itu adalah penghargaan rakyat pada hasil. Dan rakyat tetap menganggap ada yang tidak jujur di situ. Kalau kita bedah misalnya, berapa persen sumbangan Gibran pada Pak Prabowo? 2,8%. Dari mana kita tahu itu suara Kaisang di PSI? Sama aja kan? Jadi suara sumbangan Jokowi itu terbaca pada suara sumbangan PSI yang ketuanya adalah Kaisang, cuma 2,8%. Jadi Pak Prabowo dapat berapa? 58%. Itu artinya sebetulnya tanpa ada Gibran juga Prabowo pasti bisa lolos. Tapi kita nggak tahu kenapa Pak Prabowo memilih Gibran. Itu urusan mereka, itu bukan urusan saya. Karena kita nggak mau campur urusan keluarga. Jadi sekali lagi saya bisa jawab legal karena diputuskan bahwa tidak boleh ada kekosongan kekuasaan, tetapi tidak legitim. Sah secara hukum, tidak sah secara etika. Karena itu kemarin misalnya di Semarang, mahasiswa Universitas Islam Negeri Semarang itu, rektor mengundang Gibran untuk memberi kuliah di situ, ceramah atau seminar sebagai wakil presiden terpilih sebelum dilantik gitu. Lalu mahasiswa di belakang panggung itu tulis, "Kami menolak anak haram konstitusi." Itu posternya banyak, kan memalukan sebetulnya kan. Jadi akhirnya sindiran pada Gibran juga merupakan sindiran pada Pak Prabowo pada akhirnya tuh. Tapi sekali lagi biarkan mereka berdua belajar dan kita menonton nanti apa yang akan terjadi dalam 2 minggu ke depan sebelum Oktober. Terima kasih. Komentar positif bahwa kalau misalnya anak-anak di seluruh Indonesia mendapatkan seorang guru seperti Rocky Gerung ini, maka 2045 mimpi Indonesia yang punya bonus demografi itu menjadi lebih baik akan tercapai. Begitu. Ya, saya mengajar dalam 2 hari ini dan saya dapat kesan kuat bahwa ada energi pikiran dari anak-anak ini yang usianya 3 sampai 12 tahun tuh. Jadi tidak ada kekurangan pikiran kalau ada sistem yang mengolah mereka. Nah, sebetulnya
hak dari anak-anak ini untuk memperoleh bagian yang dijanjikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu 20-25% anggaran negara itu mesti tiba di meja-meja belajar anak-anak itu. Itu yang kita inginkan, kan ini perintah konstitusi, perintah undang-undang. Anak-anak itu lebih berhak memperoleh pendidikan ketimbang uang pendidikan itu dipakai untuk bikin fondasi IKN di Kalimantan. Kalau Anda punya pendidikan, kemampuan berpikir kita akan dikenang dan diawetkan oleh peradaban. Ibu kota negara itu dalam 20 tahun udah jadi rongsokan. Karena sekarang di dalam era teknologi, orang tidak lagi berkantor di rumah, di istana, di bangunan. Orang berkantor di cloud, berkantor di awan, berkantor di tempat satelit yang ditaruh dua minggu lalu oleh Elon Musk di atas kita, Starlink. Jadi apa gunanya kita punya istana, punya bangunan, kalau isinya adalah otak-otak kosong itu? Saya inginkan Lembata itu, biarkan ibu kota negara itu jadi IKN di Kalimantan, tetapi saya ingin Lembata itu jadi ibu kota pikiran. Dan kita harus berani untuk mengatakan bahwa pendidikan dasar itu adalah pendidikan yang paling penting. Pendidikan di usia 3-6 tahun, ketika anak berusia 3 tahun itu otaknya udah lengkap. Tinggal kita poles dengan cara bertanya yang radikal, cara bertanya yang kritis. Jadi ada orang yang menganggap, ya Pak Rocky mengajar pakai bahasa yang terlalu tinggi itu. Buktinya anak-anak itu bertengkar dengan saya tadi sore. Mereka paham kalimat saya. Yang menganggap anak-anak itu terlalu dipaksa berpikir tinggi, itu artinya orang-orang yang tidak mau berpikir tinggi atau tidak mampu berpikir tinggi. Jadi saya selalu percaya bahwa pikiran itu dimulai oleh pertanyaan yang kritis. Dan anak-anak itu mesti diajarkan untuk bertanya. Anak itu bisa bertanya misalnya, kenapa lampu kota Lembata itu gelap gulita? Kenapa ada power panel matahari, ada bolam tapi nggak ada cahaya tuh? Siapa yang salah? Tentu bukan bapaknya yang salah. Yang salah adalah wali kotanya. Yang salah adalah bupatinya tuh. Jadi kita mesti biasakan memberi kritik pada kebijakan, pada public policy yang menghalangi anak-anak itu untuk belajar. Jadi sebetulnya energi dari Lembata ini sangat cukup berlebih. Karena di Lembata ini kita semua makan ikan. Ikan itu adalah sumber protein untuk otak kita tuh. Orang yang makan ikan pasti cerdas. Orang yang sekedar menghafal nama-nama ikan pasti dungu. Banyak yang menghafal nama-nama ikan ya Bang ya. Bang, tapi tadi bukan curhat ya Bang ya soal lampu jalan di Lembata ini gelap nih. Itu faktanya. Udah 2 malam tuh hanya ada tiang listrik di situ. Listrik kita disebut makhluk kalau kita menerima sumber daya alam, kalau kita memanfaatkan sumber daya alam tuh. Alam menyediakan seluruh energi supaya manusia bisa mempertahankan peradaban. Tetapi yang terjadi, apa yang disediakan oleh alam itu dirampas oleh pemerintah, tidak tiba pada rakyat. Jadi masalah mendasar kita selalu adalah, betul tidak? Harus betul. Dan itu terjadi di mana-mana, bukan sekedar di Lembata atau di NTT, di seluruh Indonesia. Yang disediakan alam untuk rakyat dirampas pemerintah, dan itu mengakibatkan kerusakan alam, termasuk kerusakan penghidupan. Jadi sekali lagi, kalau tidak ada keseimbangan antara kewarasan seorang pemimpin dan kecukupan kepedulian dia pada rakyat, maka alam akan berontak, alam akan protes, alam akan mengatakan saya memberi makan pada rakyat, bukan pada penguasa itu. Kenapa penguasa yang lebih hidup sehat daripada rakyat? Jadi kalau terjadi keadaan dan kita lihat bahwa penguasa itu, entah dia legislatif, eksekutif, lebih kaya dari rakyatnya, itu artinya ada sumber daya alam yang pergi tanpa izin dari rakyat ke perut-perut penguasa. Itu yang mesti kita protes. Bang Rocky, dengan ada pernyataan Bang Rocky seperti itu, apakah Bang Rocky mau mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia itu gagal, terutama demokrasi yang tercipta dari hasil sebuah aturan yang menghendaki adanya otonomi daerah? Dulu kita menginginkan otonomi daerah itu artinya ada pikiran dari daerah yang diwakili oleh anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah,
di pusat. Dan kita tahu bahwa anggota DPD itu dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPD NTT dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPR NTT tidak dipilih langsung oleh rakyat, disodorkan oleh partai lalu dipilih oleh rakyat. Jadi lebih jujur sebetulnya, ya, lebih jujur anggota DPD ketimbang anggota DPR. Rakyat bisa langsung mengontrol anggota DPD. Anggota DPR tidak dikontrol oleh rakyat, dikontrol oleh fraksinya, dikontrol oleh hasil rapat DPP di Jakarta. Itu bedanya. Nah, karena itu otonomi harus mengembalikan hak dari anggota DPD untuk membuat regulasi berdasarkan kepentingan rakyat yang dia wakili. Yang terjadi sebaliknya, yang bisa bikin regulasi, bisa bikin hukum undang-undang justru anggota DPR. Padahal anggota DPR itu tunduk pada perintah ketua partai. Anggota DPR tidak tunduk pada siapa-siapa, tunduk pada kehendak rakyat daerah. Jadi kita ingin maksimalkan prinsip otonomi itu, artinya anggota DPD punya hak untuk membuat undang-undang yang sekarang tidak mereka miliki. Dapat poin itu? Oke. Bang, kalau anggota DPD tidak punya hak untuk membuat undang-undang untuk saat ini, yang Bang Rocky lihat apa? Mereka punya hak apa sebenarnya sekarang nih, Bang? Akibatnya anggota DPD itu hanya penonton dari demokrasi. Dia tidak memproduksi demokrasi. Kan demokrasi diproduksi, output dari hasil produksi demokrasi adalah undang-undang yang pro rakyat. Jadi kalau DPD dipilih oleh rakyat, sementara ketika dia tiba di Senayan, dia hanya menonton praktek politik Jakarta. Dia hanya menonton pembahasan undang-undang. Dia sendiri tidak membuat undang-undang. Itu yang saya sebut sebagai kecelakaan dari otonomi daerah. Jadi kita mesti, yang kita inginkan, anggota DPD itu jadi seperti di Amerika, dia jadi senator. Kalau ada anggota DPD dari NTT yang bermukim di Lembata, anggota DPD itu bisa melihat keadaan kota Lembata dan dia membuat undang-undang untuk meningkatkan PAD atau meningkatkan tingkat pendidikan di Lembata. Undang-undang itu akan disebut dengan nama dia. Kalau dia misalnya namanya Nelson, undang-undang akan berbunyi Undang-Undang Nelson tentang kebahagiaan rakyat Lembata. Kan keren tuh kan? Jadi itu yang mesti kita inginkan tuh. Jadi inisiatif itu datang dari si anggota sendiri. Perkenalkan, saya Kewa Lewat. Asal saya dari Desa Loraja, Desa Labalak. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan tema yang diusung oleh Taman Daun, yaitu membangun arah Lembata. Terkait dengan tema yang dibangun, yakni membangun Lembata, ada satu hal yang membuat saya berpikir sejak lama terkait dengan poin penerimaan tenaga kerja di lingkungan Kabupaten Lembata. Bagi si pelamar yang memiliki hubungan kuat dengan penguasa, maka surat lamaran hanya sebatas sebagai formalitas. Lalu, bagaimana dengan seorang petani atau nelayan yang memang notabene orang tuanya hanya sebatas menjadi petani dan nelayan, tapi mampu menyekolahkan anaknya sampai memiliki gelar ijazah, bahkan mungkin sampai doktor? Apakah hal tersebut merupakan habit of the heart bagi penguasa di Kabupaten Lembata, sehingga anak petani hanya akan sebatas menjadi anak petani atau nelayan? Karena hampir sebagian besar yang terjadi di Kabupaten Lembata, bahwa orang dalam itu lebih canggih dibandingkan dengan ijazah yang mereka geluti selama bertahun-tahun. Apakah hal tersebut bisa berpengaruh dan akan membangun Lembata ke depan jika habit-habit ini terus dipergunakan? Lalu bagaimana menurut Bapak untuk merubah habit yang sudah dibangun oleh penguasa-penguasa sejak lama? Terima kasih Bapak. Apakah masih diperlukan pemimpin yang populis untuk konteks kita di Indonesia yang selama 1 dekade terakhir sudah sangat anomali, tidak normal? Kalau masih perlu, bagaimana kita mendiagnosa kebijakan pemimpin yang populis? Dan yang terakhir, kami ingin mendengarkan pernyataan oposisi Bung Rocky. Sudah tepatkah Prabowo dan Gibran pimpin Indonesia 5 tahun ke depan? Terima kasih. Betul. Baik, ada 3 penanya ya. Yang pertama ada surat cinta dari Bapak Hadung Boleng untuk Bung Rocky. Yang kedua
kritik soal pendidikan dan kemiskinan yang masih rendah di tengah amanat konstitusi dijalankan oleh pemerintah. Dan yang berikut dari Bung Rian Naur, tanggapan Bung Rocky terhadap usulan kader PDIP soal dilegalkannya politik uang. Dan yang kedua, apakah masih perlu pemimpin populis, pemimpin yang populer, modal populer menjadi pemimpin yang tepat untuk memimpin sebuah wilayah. Silakan Bung Rocky. Oke, terima kasih. Mulai dari Bapak tadi itu yang minta saya untuk mengendalikan lidah saya, karena lidah saya tak bertulang. Ya, permintaan Bapak itu terlambat. Siap. Karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah membenarkan ucapan saya bahwa Jokowi bajingan tolol. Jadi itu sopan di dalam politik. Pengadilan bilang begitu. Saya tidak pernah menghina Pak Jokowi. Saya tidak pernah bilang Pak Jokowi dungu. Nggak pernah. Saya bilang Presiden Republik Indonesia dungu. Itu sering saya bilang. Karena mengucapkan kritik pada lembaga, lembaga itu tidak boleh tersinggung. Karena dia bukan manusia. Presiden itu bukan manusia, Pak. Presiden itu fungsi, yang manusia adalah Jokowi, Joko Widodo. Tapi Presiden Joko Widodo bukan manusia. Apalagi Bapak bilang Bapak Presiden. Presiden itu diganti setiap 5 tahun. Bapak tidak akan diganti seumur hidup. Beda itu. Bapak saya, Bapak teman-teman semua bikin kesalahan, dia tetap Bapak seumur hidup. Kalau Bapak Presiden Jokowi bikin kesalahan, dia harus diturunkan dari jabatannya. Itu yang mesti kita terangkan dengan benar tuh. Bahwa kita tidak boleh menghina manusia. Tidak boleh. Tidak sopan dan itu tidak bermoral. Saya tidak pernah menghina manusia. Yang saya hina adalah jabatan. Saya bilang dungu, cara berpikir yang mengakibatkan kita semua tertinggal di dalam IQ, itu artinya kebijakan dungu dibuat oleh pemimpin yang dungu. Saya ucapkan bajingan tolol, terang-terangan saya bilang. Orang marah, kenapa ucapan bajingan tolol? Saya bilang saya mengucapkan bajingan tolol di tengah-tengah perencanaan demonstrasi buruh. Saya tidak mengucapkan bajingan tolol di pesta perkawinan atau di pesta pemakaman. Jadi konteksnya mesti dilihat tuh. Lalu waktu saya di BAP, Pak Rocky memprovokasi buruh ya. Saya bilang iya. Kan mereka mau demonstrasi. Kenapa dikomporin? Kenapa saya mesti larang mereka berdemonstrasi? Hak buruh untuk demonstrasi justru harus difasilitasi. Jadi saya mengucapkan itu di dalam rangka memprovokasi kemarahan buruh supaya dia demonstrasi. Masa saya bilang kalian buruh hormati Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah nyamuk yang lemah, sekali ditepok tewas. Ya buruh merasa ya udah kalau begitu kita sama-sama lindungi Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi menyebabkan buruh itu menderita dengan undang-undang Omnibus Law. Betul. Betul. Sekarang misalnya ada fenomena di Indonesia. Supermarket yang bernama terkenal tersaingi oleh warung Madura. Dampak ekologis juga dampak sosialnya, Bang. Oke, semua dampak itu harusnya sudah bisa diketahui sejak awal melalui AMDAL. AMDAL artinya hak rakyat Lembata untuk mengusulkan ya atau tidak geotermal itu. Di seluruh dunia, di mana ada potensi di ekskavasinya, digalinya perut bumi, itu harus minta izin pada komunitas. Dasarnya begitu. Peradaban hukum lingkungan minta izin pada komunitas baru bikin keputusan politik.
Tapi presiden kita nggak pernah peduli itu. Dia bikin keputusan politik lalu sogok universitas untuk memberi pembenaran. AMDAL dibuat setelah keputusan politik dihasilkan. Apa wartawan pernah ditanya konsekuensi dari geotermal? Apa kepala adat pernah ditanya? Apa murid SD pernah ditanya? Diterangkan geotermal itu begini loh. Lalu anak itu berpikir geotermal itu artinya ada yang akan digali. Bumi yang digali akan bereaksi. Anak itu udah belajar tentang geologi. Jadi fungsi dari kebijakan itu di dalam ilmu lingkungan atau hukum lingkungan minta izin pada pemangku kepentingan, yaitu rakyat di sekitarnya. IKN dibuat tanpa AMDAL. Oh ada, iya, tapi setelah Jokowi, Presiden Jokowi bikin keputusan politik, saya mau pindahkan IKN, selesai. Agar supaya IKN itu bisa pindah, maka harus ada riset AMDAL. Maka seluruh universitas di Kalimantan dan seluruh Indonesia disuruh oleh Presiden bikin AMDAL. Boleh nggak AMDAL itu membatalkan keputusan Presiden? Nggak boleh. Jadi AMDAL dibuat untuk membenarkan keputusan politik. Ngaco itu namanya tuh. Kan terbalik-balik kan? Udah diputuskan baru minta izin pada rakyat. Ya buat apa minta izin kalau udah diputuskan? Itu sama dengan menempatkan kereta di depan kuda yang nggak bisa bergerak. Jadi sekali lagi akal sehat kita mengatakan itu. Jadi semua proses geotermal di mana-mana seluruh Indonesia problemnya sama tuh. Tidak minta izin pada pemangku adat. Saya kemarin dari Palu hal yang sama tuh. Ada bukit di dekat kota Palu itu mau dieksploitasi, ada emas, ada geotermal di situ. Sementara di situ ada kuburan, di situ ada jejak peradaban, lalu dianggap bahwa itu gampang, itu tinggal dibayar ganti ruginya tuh. Bukan soal ganti rugi, tapi hak masyarakat untuk mengetahui risiko dari penggalian bumi yang mereka tempati berabad-abad. Terima kasih Bang Rocky untuk 3 pertanyaan. Bukan minta kita bayar uang belajar dan uang kesehatan. Tugas negara itu cari uang supaya rakyatnya pintar dan sehat, itu aja. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang ijazahnya asli. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu di Lembata Bang ada satu spirit yang namanya gemohing. Itu dalam bahasa Lamaholot, dan untuk rumpun bahasa Kedang kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Itu kalau tidak salah mohing danung.